syuting lagi sama dua pasangan ini, Masya Allah. subhanallah. Sayang, tar dulu, jangan duduk dulu dong. Iri. Biar Inyong semprot dulu, biar steril semuanya. Ini kursi Ini jaga-jaga suaminya sayang. doang Apa? semprot. Lah iyalah. Aku nggak mau kalah. Habib, jangan sampai langsung tausiah. Siapin air minum. Sayang, ntar dulu. Jazakumullah khair. Sebelum minum, jangan dipegang dulu. Pakai dulu, Semprot dulu, Aduh, semprot. dipakai dulu. Ya Allah. Tangannya semprot dulu sayang. Subhanallah. Kenapa harus disemprot? Aduh, Inyong kan maunya Habib sehat-sehat aja gitu loh. Subhanallah. Sayang kegerahan gak kegerahan biar Inyong kipasin aja ya. Tunggu. Ini tumben nih kayak gini. Ada apaan sih emang? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Lagian kan Allah. kalau Inyong kan memang kewajiban lah kan Inyong wedonya Habib. Iya, Ya Allah. Terus saya ngapain ya? Ya tahu tuh Ustaz Syam yang ngapain. Iyalah, masa yang punya pasangan aja yang mau dapat pahala? Kita kan mau dapat pahala semua. Yang punya pasangan, yang belum punya pasangan, yang sudah nggak punya pasangan, semua pengen dapat pahala dong. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya juga sih. Nih kalau berdua mau dapat pahala, Ya. bukan gitu caranya. Caranya Tapi itu gimana? dapat pahala juga, tapi ada yang lebih luar biasa lagi. Inyong diajarin dong. Bisa dapat pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, jadi gampang untuk masuk ke dalam surga. Ada cara mudahnya, Bib? Ada cara yang Wah, mudahnya. Kalau gitu mah, kalau ada yang mudah ngapain yang susah ya? Iya juga ya. Cari yang mudah aja masuk surganya gimana tuh? Ya udah kalau gitu pas banget mendingan kita bahas aja pagi ini di Islam itu Indah tentang pintu-pintu surga bagi para jomblo dan bagi para wanita. Pas banget. banget. Langsung aja ya kita mulai kalau gitu ya. Siap. Bismillah. Oke, Inyong izin dulu ya lakinya Inyong ya. Salim dulu. Iya ya, pahala juga kan salim sama laki. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, Inyong seneng banget loh hari ini bisa laki sama Inyong. Kartika Putri sama lakinya Inyong paling cakep dewek Habib Usman dan juga guru kita juga Ustadz Syam yang masih jomblo sampai hari ini. Nah, udah ada sayang. Ah, Udah ada. iya kalau belum ijab kabul mah buat Inyong Belum mah ada. hoax, belum ada itu namanya. Nah, pas banget tadi kita udah ngobrol-ngobrol kayak Inyong, Ustadz Syam juga kita tuh berlomba-lomba dalam mencari kebaikan, Masya Allah, tabarakallah banget. Nah dan juga tadi udah sepakat juga mau ngebahas tentang pintu-pintu surga bagi para jomblo dan wanita. Tapi nih Inyong juga mau ngingetin pada hari ini bakalan ada yang spesial gitu loh. Kalau ada Inyong sama lakinya Inyong mesti bakalan bisa ada segmen tanya dong sayang. Caranya gimana? Gampang banget, langsung aja tulis di kolom komentar media sosial Islam itu Indah yang ada di bawah ini. Nah dan juga kita akan melihat dulu sebelum pembahasan Inyong juga udah mempersiapkan video-video pas banget Bib sama tema kita hari ini. Ustaznya mau lihat Kak? Ada emang tayangannya? Ada lah. Langsung dibahas dari awal. Lihat Yung. Cara masuk pintu-pintu surga. Ya dikit aja gitu loh. Inyong kan nggak punya ilmu Insya Allah. banget. Langsung lihat aja boleh ya. Siap. Tunggu Biar apa jemaah tahu. lagi kita lihat aja yuk. Ini dia. Surga merupakan nikmat terbesar dari Allah bagi hambanya yang beriman hingga akhir hayatnya. Tidak ada yang seindah surga. Hal ini Allah sampaikan dalam surat As-Sajdah ayat 17. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Kita semua pasti menginginkan memasuki pintu-pintu surga tersebut, bukan? Lalu adakah syarat untuk memasukinya, sahabat beriman? Tuh malah ini jadinya pertanyaan sebenarnya Ustadz. Soalnya kan udah ada guru-guru kita, ada Ustadz Syam, ada Habib Usman. Dan juga kan banyak banget nih kalau seandainya orang bilang cara-cara masuk surga. Seingat Inyong kalau nggak salah tuh caranya tuh dengan zikir gitu. Nah pertanyaan Inyong, bagaimanakah cara berzikir yang baik dan juga benar agar cepat diberikan pasangan dan juga terhindar dari berbagai macam masalah rumah tangga. Jadi kan kalau yang belum berpasangan Pengen segera dapat pasangan iya, zikirnya. yang udah punya kadang-kadang kan cekcok aja gitu. Ini jadi langsung kena dua nih ya. Iya betul. Yang belum punya pasangan sama yang udah berumah tangga. Kenanya lebih ke kanan kiri gitu. Iya, Iya kan? siap. Silakan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa ashari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga yang menonton dan juga yang hadir di tempat ini dan juga yang nyatat di rumah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi manusia yang diampuni dosa-dosanya, mendapatkan rahmatnya Allah dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Ingat kepada Allah, takutlah kepada Allah dan juga mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzukuruni adzkurukum. Karena itu ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang ingatlah kepadaku di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152, adzkurukum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita. Kalau kita ingat kepada Allah, kapanpun waktunya, insya Allah kita jauh daripada maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan selalu menyebut nama Allah, dengan berzikir sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar Allah bukakan pintu babu zikir, pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang ataupun manusia yang dimana dia selalu berzikir kepada Allah, maka ada yang namanya pintu surga, pintu babu zikir. Siapa orang yang berzikir, ahli zikir, yang senantiasa terus berzikir kepada Allah, yang senantiasa berzikir setelah sholat sunnah, sholat wajib atau sholat malamnya, maka insya Allah dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu zikir tersebut. Manusia yang selalu membasahi bibirnya dengan berzikir kepada Allah, di sela kesibukannya dimanapun dia berada, dia selalu ingat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, istighfar, bacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Dia adalah manusia yang senantiasa insya Allah bisa masuk dari lewat pintu zikir, masuk surganya Allah. Masya Allah. Dan apa yang dilakukan? Ingat, setiap habis sholat kita ini harus berzikir. Jadi setelah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Minta ampunan dulu kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama kali astagfirullahnya 3 kali, la ilaha illallahnya sampai habis baca 10 kali. Terus baca apa lagi? Allahumma anta salam wa minka salam wa laka ya'udu salam fa hinna rabbana bisalam wa dakhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Baca 1 kali. Terus baca lagi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la muti'a lima mana'ta wa la radha lima gharita wa la yanfa'u dzal jadi minkal jad ilahi ya rabbi subhanallah. Baca subhanallah 33 kali. Terus baca lagi alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Nah insya Allah itu penuh dengan keberkahan. Karena apa? Insya Allah menjadi ahli zikir. Masuk ke dalam surga lewat pintu zikir. Amin. Berarti kalau seandainya dalam rumah tangga gitu kayak mamak rumah tangga Inyong gitu ya. Kalau zikir mulu kan yang tadinya mau marah jadi nggak jadi ya Bib ya. Terjaga dari godaan setan-setan. Mau masak zikir. Zikir biar cukup, biar lagi enak. emosional, astagfirullahaladzim, Iya, la iya, ilaha iya. illallah Muhammadur Rasulullah. Betul. Nah Ustadz Syam, tapi kan Inyong mau tanya juga. Ya kan kalau mama rumah tangga kan kadang-kadang kalau mau cari pahala gitu gampang ya. Ya. Gandengan tangan aja pahala. Sedekah. Pandang ya. pandangan juga Sedekah. dapat juga. Nah kalau seandainya kayak Ustadz Syam gitu gimana ya kabarnya ya Ustadz Syam ya? Harus cari pahala di tempat yang lain berarti. Gimana ya kan? tuh maksudnya? Di tempat yang lain kalau Contohnya misalnya gitu. contohnya ya kalau sholat ya kan sama gitu, bisa sholat Oh juga. iya, ya ibadah yang bisa lain ke ya. masjid juga, walaupun sholatnya orang yang punya pasangan dengan orang yang belum punya pasangan itu berbeda 70 derajat gitu, jauh. Gitu ya pahalanya Tapi ya. gini loh, setiap orang tua itu pasti punya anak gitu.
Kemudian setiap yang sudah menikah punya pasangan untuk dapat pahala. Kita yang belum punya apa-apa gitu bisa dapat pahala dari mana? Salah satunya melalui orang tua gitu Masya Kak Kartika. Allah. Jadi pintu surganya adalah pintu surga kedua orang tua. Kan banyak orang jauh-jauh keluar rumah untuk mencari surga, ternyata surganya di dalam rumah gitu. Masya Allah, jadi nggak usah repot-repot, pergi dulu, yang penting di dalam dulu dibanyakin pahalanya, baru mencari pahala di luar Ustadz ya. Nah pertanyaannya itu adalah bagaimana caranya seorang wedok kayak Inyong gitu ya, berbakti kepada orang tua, mau sesudah menikah, baik sebelum juga, itu gimana Ustadz? Oh, kalau untuk laki-laki tidak berpindah surganya gitu kan. Iya. Jadi untuk laki-laki mulai dari dia di balik atau sebelum dia balik udah mengerti mana baik dan buruk, maka surganya berada pada ibunda dan ayahandanya gitu. Ibundanya 3 derajat dibandingkan ayahandanya, 3 tingkat di atas ayahanda gitu. Ibumu, summa abuka, baru ayahmu gitu. Kemudian setelah dia menikah, apakah laki-laki ini berpindah surganya? Tetap kepada kedua orang tuanya. Tetap kalau orang tuanya masih hidup, berbaktinya sering mengunjunginya, membelikan hadiah atau segala macam, bersedekah gitu, berinfak apa segala macam untuk kedua orang tua. Kalau sudah meninggal, apakah berakhir sudah baktinya? Oh tidak, tetap berbakti anak kepada orang tuanya walaupun sudah menikah, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Kapan selesai baktinya anak? Sampai si anak yang meninggal dunia. Sampai si anak misalnya Syam, dari Syam mulai tahu mana baik dan buruk sudah harus berbakti kepada kedua orang tua. Misalnya usia SD gitu ya, sampai kapan habis menikah apakah Syam berhenti? Tidak, tetap berbakti kepada kedua orang tua. Kapan apa kalau orang tua Syam misalnya meninggal duluan, apakah Syam berhenti berbakti? Tidak, tetap Syam harus mengunjungi kuburnya, tetap Syam bacakan Quran pahalanya untuk mereka, bersedekah pahalanya untuk mereka, ataupun kalau mampu berumrah pahalanya untuk mereka, berzakat apa segala macam untuk orang yang sudah meninggal dunia walaupun mereka sudah tidak ada lagi kewajiban untuk beribadah, tapi kita sebagai anak tetap punya kewajiban untuk berbakti kepada mereka, termasuk yang namanya menziarahi kuburnya. Kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan bagaimana? Mulai dari tamyiz, tahu membedakan mana baik dan buruk, sampai dia balik, sampai dia dewasa, berbakti kepada kedua orang tuanya. Setelah menikah, surganya pindah kepada suaminya. Apakah ketika surganya pindah kepada suaminya, maka akan menghilangkan baktinya kepada orang tua? Tentu saja tidak. Sebagaimana engkau berbuat baik kepada orang tuamu sebelum menikah, begitu pula engkau harus berbuat baik kepada orang tuamu setelah engkau menikah. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal-hal yang haram untuk dilakukan dalam surah Al-An'am, tapi Allah selipkan perintah wabil walidaini ihsana di sana di tengah-tengah pengharaman. Artinya apa? Haram berbuat baik kepada kedua orang tua kalau berbuat baiknya hanya setengah-setengah, hanya sisa-sisa. Sisa waktu bersama dengan anak baru dikasih ke orang tua, sisa baju lebaran tahun lalu baru dikirim ke orang tua, sisa dia belanja di mall baru dikirim ke orang tua, sisa pulsa yang tinggal sedikit baru dipakai nelpon orang tua. Maka haram hukumnya berbuat baik sama orang tua kalau engkau hanya memberikan sisa-sisanya. Maka dari itu perbaiki akhlak kepada kedua orang tua, baik laki-laki ataupun perempuan. Perempuan menjadi seorang istri pun tetap bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Caranya bagaimana? Tetap dengan izin suaminya gitu. Jadi kalau misalnya suami yang baik adalah suami yang membantu istrinya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Meskipun kalau misalnya ditanya pilih orang tua atau suami, maka kata baginda Nabi SAW setelah menundukkan seekor onta yang mengamuk di dalam kebun seorang sahabat, maka kata sahabat, bisa ya ada onta sujud kepadamu ya Rasulullah. Maka kata baginda Nabi, seandainya ada makhluk yang boleh sujud kepada makhluk, maka aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya yang namanya tanggung jawab terhadap suami kepada istrinya, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Hanya kita saling mengingatkan bahwasanya surganya istri itu ada pada suami, tapi tidak menghalanginya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya sampai si istri ini meninggal dunia. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebenarnya bukan pilihan, justru dengan adanya menikah itu untuk para wedok menjadi nambah ladang Betul, pahalanya. walaupun Ustadz mungkin Syamil. banyak kasus yang menjadi terhalang untuk Iya. berbuat baik kepada kedua orang tuanya, Betul. tapi berbuat baik itu tidak harus dengan materi, mungkin Iya. bisa dengan telepon, Perhatian, dengan perhatian,
kasih sayang, hadiah. doa gitu juga Betul. ya, Masya Allah tabarakallah. Ini bagus banget loh tema hari ini, soalnya bermanfaatnya nggak cuma untuk para jomblo tapi juga untuk para istri yang kayak Inyong ini ya. Ya sayang ya. Nah sekarang Inyong udah punya lagi video yang memang ini relate banget atau sering banget terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Mau lihat gak sayang? Lihat dong, bismillah. Kita lihat sama-sama yuk, ini dia. Aku Pak, aku nih penjara nek luar negeri 10 tahun, Pak. Salah paham. Kowe kok iso kebablasan dengan nomor siapa lho, Pak? Salah paham, Dik. Iku buktine kurang, Pak. Salah paham, Dik. Ora ono. Kalau karo aku, Pak, kowe sayang-sayangan iki HP sapa iki, Pak? Iki sapa? Iki wedokan sapa? Tidak wedokan sapa? Pak, ngono, Pak, mentara parah. Hei. Iki mobil, iki dunia aku lenku keringet, aduh keringet Pak. Iki Pak. Astagfirullahalazim. Tapi ini memang gimana ya Ustaz Syam ya sayang ya. Kalau dibilang memang kacau balau ya kacau balau tapi sering banget terjadi. Iya, kenapa ya tadi itu istrinya? Istrinya tuh cemburu ceritanya. Sayang-sayangan Kan di HP. lagi suaminya lagi benerin mobil tuh kayaknya. Terus dia ngecekin handphone lakinya. Ada ngomong sayang-sayangan gitu. Tiba-tiba jadinya siapa maning sih ya gitu. Coba Aduh. dong praktek. Waduh kalau ini bukan gimana takut kualat ya. Enggak kan reka adegan gitu, reka adegan gitu. adegan ya. Pernah Ini emang enggak pernah ngecek handphone Habib? Enggak, Inyong enggak boleh. Soalnya kan kalau Inyong berpikirnya kalau suami kan yang nanggung dosanya dewek gitu ya. Ngapain Oh. perempuan repot gitu. Oh, gitu. Percaya aja sama suami, titipinnya sama Allah gitu. Tapi Bib kalau marah kayak gitu enggak tadi kayak di video enggak? Enggak Kalau pernah bakar marah di kamar. Masya Allah. Masa? Enggak, Masya Allah. orangnya kalau marah meneng, Menang itu apa? diem. Masa sih? Diem, tahu-tahu gempa bumi aja gitu. enggak, Inyong bercanda lah. Subhanallah. Ya pokoknya begitulah kejadiannya. Ini mohon maaf nih, bukannya Inyong gak mau nyontoin Ustaz Syam. Takut kualat. Nah Tapi pertama udah karena lakinya nggak Inyong. pernah kayak gitu juga gitu ya. Iya, Insya apalagi Allah laki sampai juga. kapanpun gitu ya. Insya Allah, amin, mudah-mudahan istiqomah gitu ya. Kadang-kadang kalau udah makan hormonnya suka berbeda gitu loh. Nah Bib, pertanyaan Inyong tuh kan mirip sama video yang tadi sayang. Kan sering banget tuh memang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Nah itu tuh apa karena si wedoknya kurang ngerti, apa kurang paham, apa kurang ilmunya, apa kurang duit belanja gitu kan kita nggak tahu ya Bib ya. Kira-kira kenapa tuh sayang? Terus kira-kira ilmu apa yang harus disiapin nih untuk para jomblo, yang lagi gadis-gadis yang lagi pada nonton, bujang-bujang, terutama juga weto-weto gitu biar pada saat menikah tidak seperti tayangan yang tadi gitu loh, ada bekalnya Bib gitu. Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pintu ilmu yang disediakan. Jadi namanya surga itu ada babul ilm. Ada pintu ilmu. Bisa masuk surga. Siapa mereka? Orang yang mempunyai ilmu. Yang disediakan untuk orang-orang yang dimana mereka dalam hidupnya tidak pernah berhenti menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Waktunya dihabiskan untuk belajar. Waktunya dihabiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Senantiasa mereka selalu mengisi tempat-tempat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak orang tersebut akan dipanggil oleh Allah melalui yang namanya pintu ilmu. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, dia selalu membawa pena, dia selalu bawa pulpen. Kemanapun bawa pulpen. Tuh, tadi saya bawa pulpen. Oh, sama istri. Nah, selalu bawa pulpen. Untuk apa? Terus ada ilmu dicatat. Lupa dicatat lagi. Apa yang telah dihafalkan dicatat kembali. Walaupun sampai lanjut usia. Maka ada seorang yang bertanya kepadanya, sampai kapankah engkau berbuat demikian? Beliau menjawab, sampai aku ilalahdi, sampai masuk ke dalam kuburanku, liang lahatku. Makanya oleh karena itu, siapapun mereka yang menuntut ilmunya Allah, man salaka tariqan ilal ilmi, sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menuju jalan tempat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dia hadir di majelis ta'lim, dia hadir di tempat menuntut ilmu, dia masuk madrasah atau dia pesantren dan lain sebagainya, maka dia adalah orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya dan langkahnya menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan ilal ilmi, sahalallahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah. Bagi mereka yang senantiasa menuntut ilmunya Allah. Hidayah di tangan mereka. Hidayahnya Allah di tangan mereka. Mereka manusia yang Allah berikan hidayah. Saya teringat saya punya saudara. Saya punya guru.
Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Idrus al-Idrus, yang dimana hidupnya digunakan untuk mencari ilmunya Allah. Berangkat tahun 90-an ke Syria, berangkat lagi ke Mesir, berangkat lagi ke Hadramut, berangkat lagi ke Mekah, ke Madinah, nuntut ilmu. Ngajar di Palu, ngajar lagi di Jawa Timur, Masya Allah. Dan meninggalnya di sampingnya kitab. Setiap saya ketemu sebelahnya selalu kitab, baca ilmu, baca kitab, mau fikih, mau hadis, dibaca nggak ada berhentinya. Kitabnya kurang lebih ribuan, di belakangnya itu ribuan kitabnya. Sampai ditaruh-taruh di tempat-tempat orang yang sangat alim. Dan murid-muridnya bilang, saya tidak pernah melihat beliau, kecuali di sebelah tangannya selalu ada kitab. Dan beliau meninggal di usia 40 tahunan plus minus, dan meninggalnya itu di sampingnya kitab. Masya Allah. Semoga Allah berikan rahmat kepada beliau dan kepada kita semua, yang dimana berharap kita ini meninggal selalu dekat kepada Allah, yang senantiasa hati dan jiwa kita berada dalam jalan dan ridhonya Allah, sehingga kita manusia yang mendapatkan hidayah dari Allah. Tuntutlah ilmu, hadirlah ke majelis ta'lim. Kalau ibarat handphone, Ustadz, kita punya handphone kalau nggak di charge nggak bisa digunain. Kita punya handphone di charge, insya Allah bisa dipakai. Sama, hati kita ini kotor, nggak bersih. Duduk di majelis ta'lim, insya Allah ini buat nge-charge keimanan kita dan ketakwaan kita, sehingga kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya banyak penyakit, kita pasti ke dokter atau ke rumah sakit. Majelis ta'lim adalah tempat untuk membersihkan hati kita, mengobati rasa dalam jiwa kita, sehingga kita berada dalam jalan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah ya. Memang kita tuh memang perlu terus-terusan kayak Inyong tuh berkah banget setiap kali syuting Islam itu Indah tuh kayak nabung ilmu terus sama lakinya Inyong. Iya dong, Ilmu dari Ustadz apalagi hari Syam ini juga. kan, ini rugi banget kalau nggak ngikutin. Betul, nah Dari Ustadz awal Syam. sudah ada pintu zikir, Iya. babu zikir, kemudian ada pintu birrul walidain, berbuat baik Betul. sama orang tua. Sekarang yang terakhir tadi di segmen 1 ini babul ilmi, pintu ilmu untuk bisa masuk ke surga. Masih Betul. banyak Masya lagi Allah. nggak? Masih banyak lagi. Inyong ada mau tanya tuh gimana caranya untuk jomblo sabar kalau ditanya kapan kawin. Nanya ke Ustadz Sam. Ya udah Iya. sabar aja gitu. Nggak mungkin orang teman-teman Inyong kalau tanya kapan kawin gini. Lah kepengen kapan kawin ya kepengen. Jodohnya udah nggak ada. Jangan nanya-nanya terus deh ah. Emang nggak sakit apa? Kadang-kadang ada yang lari ke kamar mandi Itu langsung temen menangis. apa Mbak Kartika dulu? Saya dulu. Saya dulu. Ketahuan lagi. Zaman dulu ya. Iya, Suka iya, kesel iya. ya. Udah emosi gitu ya. Gak laku yang gak laku gak kawin-kawin. Lah kita bilang ya Jadi nggak gengsi. harus kesel, nggak harus marah, ada caranya dan ada alasannya. Lengkap Ustadz. Ustadz mau Lengkap. berbagi kan? Mau dong. Bener ya? Iya, tapi nggak sekarang. Ya udah nggak apa-apa karena memang panjang banget ini Oh, kan. siap. Nah buat yang di rumah juga mendingan sekarang ajakin semuanya yang sama-sama jomblo biar tahu jawaban atau biar nggak emosional kalau ditanya kapan kawin. Makanya jangan kemana-mana, saksikan terus setelah ini Ustadz Syam bakal menjelaskan sejelas-jelasnya hanya di Islam itu Indah. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Lillah.